6 gol tercipta di pertandingan ini, 4 untuk Inggris, 2 untuk Kroasia. Drama Piala Dunia 2026 belum selesai. Inggris dan Kroasia baru saja menyajikan salah satu pertandingan paling liar di Piala Dunia 2026. Harry Kane menyamai rekor legenda Inggris, Jude Bellingham tampil seperti monster di lini tengah, dan juga Thomas Tuchel membuktikan kenapa Inggris layak disebut kandidat juara Piala Dunia tahun ini. Apa yang sebenarnya terjadi di Dallas, sobatku? Mari kita bedah semuanya di video review match Papatola Football antara Inggris versus Kroasia. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Ayo kita bedah pelan-pelan. Kita lihat apa yang terjadi. Kita review. Sobat-sobat Papatola, bagi siapapun kalian yang tadi menonton pertandingan Inggris menghadapi Kroasia, pasti kalian puas dengan permainan tadi ya. Kedua kesebelasan benar-benar menampilkan kualitas mereka. Penampilan yang sangat baik dan tentu saja sangat menghibur. Jadi sobat-sobat, skor akhirnya memang 4-2. Tapi yang menjadi hal yang menarik bagi Papatola penampilan Inggris tadi adalah mereka bermain dua muka. Iya, dua wajah berbeda maksudnya. Bagaimana di babak pertama mereka Inggris ini rapuh ya, rapuh dan juga membuat Kroasia bisa merajalela. Tapi di babak kedua, ya di babak pertama tadi rapuh, di babak kedua Inggris berubah menjadi monster. Tuchel menurunkan formasi yang ofensif ya di babak pertama, di mana di depan ya Harry Kane sebagai target man, kemudian didukung Jude Bellingham, Noni Madueke, Anthony Gordon. Nah di belakang mereka ada duet Declan Rice dan juga Elliot Anderson yang bertugas mengontrol permainan. Tapi masalahnya adalah ketika Inggris mencoba melakukan build up dari belakang, pasukan Zlatko Dalic tampil sangat berani. Jadi Kroasia ini benar-benar bermain berani, tidak sekedar ingin bertahan. Modric, Pasalic, Peter Sušić ini berulang kali memancing kesalahan Inggris untuk melakukan pressing yang terorganisir. Nah, kalaupun begitu, Inggris memang masih lebih unggul lebih dulu dari bola mati ya, dari penalti lah ya. Declan Rice mengirimkan sepak pojok, kemudian Kroasia gagal membuang bola dengan sempurna. Di situ ada Madueke memenangkan duel dan dia dijatuhkan Luka Modric di kotak penalti. Harry Kane maju sebagai Algojo, tapi tendangan pertamanya ditepis Livakovic. Kemudian ada VAR dan di situ terlihat kiper Kroasia ini bergerak lebih dahulu dan penalti diulang, dan pada kesempatan kedua Harry Kane berhasil menciptakan gol dan Inggris unggul 1-0. Tapi di babak pertama ini menurut Papatola taktik Dalic berhasil ya untuk bisa membuka pertahanan Inggris. Walaupun tertinggal, Kroasia tidak panik. Mereka terus menyerang, kombinasi cepat di half space kanan, dan juga kemudian ketika gol penyama kedudukan datang dari transisi yang sangat cepat di mana Bellingham kehilangan bola di area tengah. Di situ ada Peter Sušić menerima bola dan langsung menusuk ruang antara John Stones dan Ezri Konsa. Satu sentuhan aja nih, cerdas sekali dia mengirim bola ke Martin Baturina. Di sana sudah ada Baturina melepaskan tendangan keras ke pojok atas gawang Pickford. Gol ini menunjukkan betapa terbukanya struktur pertahanan Inggris dan skor menjadi imbang 1-1. Tapi lagi-lagi ya, penyerang mereka Harry Kane kembali menghukum Kroasia. Kelemahan Kroasia justru muncul dari bola mati. Dan Declan Rice menjadi senjata utama Inggris untuk memanfaatkan bola mati tadi. Di salah satu sepak pojok berikutnya, Kane lolos dari penjagaan defender Kroasia, melakukan sundulan dan bola sangat keras dan cepat sehingga Livakovic tidak bisa berbuat banyak untuk mengamankan bola. Inggris kembali unggul 2-1. Begitupun lagi-lagi keunggulan ini tidak bertahan lama. Seru sekali sobat, seru.
Gol Kroasia menunjukkan lagi apa masalah besar Inggris. Di mana gol kedua Kroasia ini bisa jadi membuat Tuchel marah ini saat saat dia melihat sesi analisis video. Itu kejadiannya Josip Sutalo itu mengirim umpan bola panjang ya ke belakang garis pertahanan Inggris. Kemudian Reece James terlambat menutup ruang. Ada Ivan Perisic lolos dan mengirim sundulan umpan kepada Petar Musa yang berdiri tanpa pengawalan. Ya udah bebas saja lah, striker Kroasia itu langsung dia sambar bola, gol 2-2. Jadi yang mau dievaluasi ini adalah buruknya pertahanan Inggris sehingga begitu mudah 2 gol dilakukan oleh Kroasia. Tapi disinilah diuji kecerdasan seorang Thomas Tuchel. Di babak kedua saat turun minum, Tuchel tidak panik. Ia tidak mengubah sistem secara drastis. Yang dia rubah adalah posisi dan peran pemain. Jadi kemudian Bellingham di babak kedua ini diberikan kebebasan untuk lebih besar lagi lah, lebih luas lagi untuk menyerang ruang lini belakang Kroasia. Kemudian Rice dan Anderson diminta lebih disiplin untuk menjaga keseimbangan. Hasilnya langsung terlihat, langsung kelihatan. Bellingham betul-betul menjadi pembeda. Hanya 2 menit setelah babak kedua dimulai, Inggris mendapatkan momen yang mengubah pertandingan. Di mana Anderson mengirimkan umpan vertikal ke sisi kanan, ya kan? Kelihatannya bola menuju Madueke, tapi ternyata Bellingham melakukan timing run yang luar biasa. Dia melewati Sutalo dengan kecepatannya, masuk kotak penalti dan melepaskan tendangan datar ke sudut jauh. Gol untuk Inggris, 3-2 skor. Jadi di sini sudah mulai Inggris dengan dominasi Bellingham sepanjang pertandingan. Dan keunggulan fisik ya Inggris terlihat. Setelah unggul 3-2, Inggris benar-benar mengendalikan permainan. Kroasia kehabisan energi, Rice mendominasi lini tengah dan Madueke terus menyerang sisi sayap. Dan pemain muda mereka Anthony Gordon berulang kali menusuk area penalti. Jadi dalam periode 15 menit setelah gol Bellingham, Inggris menciptakan banyak sekali peluang. Kane hampir cetak hat-trick. Bellingham nyaris nambah gol kedua. Rice memiliki peluang emas. Nico O'Reilly ini sundulan bebasnya sia-sia nih, gak jadi gol. Gordon hampir cetak gol dari bola-bola liar. Tapi Kroasia memang bertahan ya karena penampilan yang bagus sekali dari Livakovic. Kalau Livakovic ini tidak seperti ini mainnya, bisa jadi sudah 6 atau 7 gol bersarang di gawangnya. Begitupun pelatih Kroasia Dalic mencoba mengubah pertandingan. Dia melihat pasukannya ini tertekan, dia lakukan rotasi pergantian pemain. Kemudian Marko Pasalic menjadi ancaman baru dan hampir saja nih Pasalic nih cetak gol ya. Di menjelang akhir pertandingan Pasalic lolos dan berhadapan dengan Pickford, tapi kiper Everton ini bisa melakukan penyelamatan yang sangat bagus dan menjaga momen krusial mereka ya. Karena kalau gol itu masuk skor 3-3 ini cerita bisa beda ini. Nah, jadi kecerdasan salah satunya dengan memasukkan pemain-pemain di babak kedua itu membuat keputusan Tuchel sangat tepat ya. Di mana kemudian dia juga memberikan Bukayo Saka masuk dan ini langsung meningkatkan kualitas serangan. Marcus Rashford juga tampil sangat hidup sekali. Menit 85 kombinasi keduanya menghasilkan gol keempat. Saka kirim bola kepada Rashford, Rashford melakukan cut inside dan satu tendangan gol. 4-2, game over. Udah gak ada lagi. Kroasia benar-benar sudah selesai ketika gol dari Marcus Rashford. Jadi pemain kunci di pertandingan ini Papa menilai Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice dan analisa taktikal Tuchel melawan Dalic di mana Tuchel kelebihannya berani memainkan lini depan yang agresif, kemudian perubahan posisi Bellingham sangat efektif dan pemain penggantinya pun memberi dampak besar. Jadi Inggris semakin kuat setelah babak kedua. Tapi kekurangan mereka adalah struktur pertahanan masih terlalu terbuka. Terbukti 2 gol dari Kroasia. Dan build up awalnya terlalu beresiko. Sehingga transisi bertahan mereka belum kelihatan solid.
Kalau dari sisi pelatih Kroasia ya Zlatko Dalic, kelebihannya dia berhasil sebenarnya awalnya mengeksploitasi ruang belakang pertahanan Inggris di babak pertama. Pressingnya, organisasi serangannya cukup baik dan berjalan mulus. Tapi mereka lemah dalam mengantisipasi bola-bola mati dan kehilangan energi atau kekalahan fisik lah Papa Tola bilang di babak kedua. Jadi sobat-sobat, itu dia yang bisa Papa Tola sampaikan. Ketika Inggris mulai goyah, Jude Bellingham masih ada di sana mengambil alih pertandingan dan mengingatkan dunia bahwa dia adalah pemimpin generasi baru The Three Lions. Wow, keren. Sobat-sobat, tentu saja kalian para pendukung Inggris sangat senang dan bahagia ya melihat pertandingan tim idolanya di match melawan Kroasia. Kita saksikan nanti bagaimana lagi perjalanan Inggris di Piala Dunia dan begitu juga Kroasia belum selesai. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Papa Tola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.